Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, itu ibarat jantungnya perekonomian di Indonesia. Mereka adalah tulang punggung, fondasi yang bikin ekonomi negara kita kuat. Bayangkan, UMKM itu menyumbang lebih dari 60% ke PDB Indonesia loh. Artinya lebih dari setengah kekuatan ekonomi Indonesia itu berasal dari usaha-usaha kecil dan menengah ini. Kerennya lagi, UMKM juga menyerap banyak sekali tenaga kerja di Indonesia. Lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia itu bekerja di sektor UMKM. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Nah, dengan adanya UMKM, masyarakat jadi punya kesempatan untuk membuka usaha sendiri dan meningkatkan taraf hidup mereka. Mulai dari kuliner yang enak-enak, kerajinan tangan yang unik, fashion yang trendy, hingga teknologi yang canggih, UMKM Indonesia ada di mana-mana. Mereka adalah bukti kreativitas dan semangat juang masyarakat Indonesia. Semangat ini, kalau dibina dan dikembangkan dengan baik, akan menjadi kekuatan besar bagi ekonomi Indonesia di masa depan. Tapi, di balik kontribusi UMKM yang besar, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi. Akses terhadap modal usaha, pemasaran, dan manajemen usaha menjadi kendala yang sering dihadapi UMKM. Untuk itu, kita semua perlu bekerja sama untuk membantu UMKM agar bisa naik kelas dan semakin berdaya saing. Bank Dunia memprediksi potensi pertumbuhan UMKM Indonesia itu sangat besar loh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan banyak bergantung pada kemampuan UMKM untuk berkembang dan bersaing. Tapi, potensi ini nggak akan terwujud tanpa dukungan dan pendampingan yang memadai. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah sulitnya mendapatkan modal usaha. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena terkendala persyaratan yang rumit dan kurangnya jaminan. Akhirnya, banyak UMKM yang terpaksa meminjam modal dari rentenir dengan bunga yang tinggi. Selain modal usaha, pemasaran juga menjadi kendala bagi UMKM. Di era digital seperti sekarang ini, UMKM dituntut untuk dapat memasarkan produknya secara online. Sayangnya, tidak semua UMKM memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk bersaing di dunia digital. Mereka kesulitan memasarkan produk, membangun brand awareness, dan bersaing dengan kompetitor yang lebih besar. Manajemen usaha yang kurang profesional juga menjadi penghambat bagi pertumbuhan UMKM. Banyak UMKM yang dikelola secara tradisional dan belum menerapkan sistem manajemen yang modern. Akibatnya, UMKM kesulitan mengembangkan bisnisnya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai keuntungan yang optimal. Padahal, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia. Untuk itu, pendampingan menjadi kunci penting untuk membantu UMKM mengatasi berbagai tantangan tersebut. Melalui program pendampingan yang terarah dan berkelanjutan, UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pendampingan itu, seperti proses bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada UMKM, agar dapat berkembang dan mandiri. Proses ini melibatkan transfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar, dan mengelola usaha secara profesional. Pendampingan yang efektif akan membantu UMKM mengidentifikasi potensi, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang yang ada. Program pendampingan UMKM idealnya dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi harus mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan usaha, seperti: pertama, peningkatan kualitas produk. UMKM perlu dibimbing untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini meliputi pelatihan tentang standarisasi produk, desain produk, dan pengemasan produk. Kedua, pengembangan strategi pemasaran. UMKM perlu diajarkan cara memasarkan produk secara efektif, baik secara offline maupun online. Mereka perlu memahami strategi branding, digital marketing, dan customer service. Ketiga, manajemen keuangan. UMKM perlu dibantu untuk mengelola keuangan usaha secara profesional. Mereka perlu diajarkan cara membuat pembukuan, mengelola arus kas, dan mengakses sumber pendanaan. Keempat, pengembangan sumber daya manusia. UMKM perlu dibimbing untuk membangun tim yang solid dan kompeten. Mereka perlu diajarkan cara merekrut karyawan, melatih karyawan, dan memotivasi karyawan. Program pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan akan memberikan dampak positif bagi UMKM.
UMKM yang mengikuti program pendampingan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola usaha. Mereka akan lebih percaya diri dalam menghadapi persaingan pasar dan lebih siap untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satu contoh program pendampingan UMKM yang sukses adalah program Damping, yang diinisiasi oleh Danone Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM di sektor pangan dan minuman, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga mampu naik kelas. Program Damping memberikan pelatihan dan pendampingan terpadu di berbagai bidang, mulai dari produksi, pemasaran, hingga manajemen keuangan. Dampak positif program Damping telah dirasakan oleh banyak UMKM. Salah satunya adalah UMKM keripik pisang aneka rasa yang berhasil meningkatkan produksinya hingga 2 kali lipat setelah mengikuti program Damping. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menembus pasar modern dan memasarkan produknya di supermarket besar. Kesuksesan program Damping menunjukkan bahwa pendampingan yang terarah dan berkelanjutan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan UMKM. Program ini menjadi bukti nyata bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Keberhasilan program pendampingan UMKM tidak lepas dari kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak. Pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bahu-membahu untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang kondusif, memberikan insentif dan kemudahan akses permodalan bagi UMKM. Sektor swasta dapat berperan sebagai pembeli, investor, atau menyediakan program pendampingan seperti yang dilakukan Danone Indonesia. Lembaga pendidikan dapat berperan dalam menyediakan tenaga ahli dan program pelatihan yang dibutuhkan UMKM. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan membeli dan mempromosikan produk-produk UMKM. Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak akan menciptakan efek domino yang positif bagi pertumbuhan UMKM. UMKM yang kuat dan mandiri akan berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Masa depan UMKM Indonesia penuh dengan harapan dan tantangan. Di era digital dan ekonomi global yang semakin kompetitif, UMKM dituntut untuk lebih inovatif, adaptif, dan berdaya saing. Namun saya percaya bahwa dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan dukungan dari berbagai pihak, UMKM Indonesia akan mampu menghadapi segala tantangan dan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Diperlukan upaya bersama untuk memastikan UMKM Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang. Pemerintah, sektor swasta, dan stakeholder lainnya harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM. Dengan kolaborasi yang kuat, UMKM Indonesia dapat naik kelas dan menjadi pemain global yang disegani. Mari kita dukung UMKM Indonesia, karena mereka adalah tulang punggung perekonomian bangsa.